Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على نبي المصطفى محمد بن عبد الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fiddin, arsyadana-Allah wa iyyakum. Jemaah sekalian, saudara-saudaraku seiman seislam yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sungguh menggembirakan sekali dan membahagiakan sekali bagi kita semua pada kesempatan kali ini. Allah Azza wa Jalla menakdirkan untuk kita semuanya dengan takdir yang baik. Dimudahkannya langkah-langkah kita untuk bersama-sama kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini, bertadarus mempelajari apa yang difirmankan Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keberadaan kita di majelis ilmu seperti saat sekarang ini menjadi bagian dari tes. Oke, ujian ya. Baik. Masih bunyi. Baik, semoga keberadaan kita di majlis ilmu seperti saat sekarang ini menjadi bagian dari amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Baik, jangan dimati Allah Subhanahu wa taala ya. Suara saya terdengar semuanya kan? Ya. Justru ini jadi hikmah ya, semakin fokus untuk mendengarkan kajian. Sudah siap? Oke. Tes, bismillah. Baik. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas ada terkait dengan menggenggam hidayah. Ini satu tema yang penting untuk kita kaji bersama. Apa itu hidayah dan bagaimana kita bisa menggenggamnya, istiqomah dengan hidayah itu, insyaallah ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan menggenggam hidayah ini, ya kami mengingatkan khususnya untuk diri kami sendiri dan jamaah sekalian bahwa kita sekarang ini sudah memasuki tanggal 14 Sya'ban 1442 Hijriah. Maknanya beberapa hari lagi insyaallah kita akan Idul Halo. Ini baru mulai sudah enggak fokus ini ya. Jadi sebentar lagi kita akan Idul Ramadan ya, bukan Idul Fitri. Ya, ini tes dulu nih, pengajian fokus enggak ini ya. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan Ramadan di tahun ini. Dan kita pun juga berharap dan memohon kepada Allah semoga kita dijadikan oleh Allah bagian dari hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang lulus ujian di dunia ini dan kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Jannatul Firdaus bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita matikan saja ya. Udah jelas ya.
Tes 1 2 3. Oke. Baik. Yang tidak mendengar suara berarti maju ke depan, ya. Biar fokus. Di antara salah satu keberkahan ilmu itu adalah dekat dengan guru, dekat dengan ustadz. Mau pakai ini aja. Bismillah. Gak jadi dekat lagi ya, makin jauh lagi berarti. Ngandar lagi, ya. Baik, jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita memasuki pembahasan terkait dengan menggenggam hidayah. Baik, slide selanjutnya. Ya. Pembahasan kita ya, di tema kita kali ini kita fokuskan di 3 materi. Yang pertama adalah menggenggam hidayah itu seperti apa dan bagaimana, dan caranya apa, bagaimana. Kemudian mengenal zaman fitnah, serta poin yang ketiga adalah istiqomah di zaman fitnah. Ya. Karena kemarin panitia memberitahukan kepada kami judul pertama menjaga istiqomah di zaman fitnah, ya kan? Kemudian ganti menggenggam hidayah. Oh ya sudah. Tapi semuanya punya korelasi yang kuat. Baik. Jadi kita akan membahas di 3 poin ini. Ya, insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Baik, kita memasuki poin yang pertama terkait dengan menggenggam hidayah. Apa sih yang dimaksud dengan hidayah itu? Ya. Slide selanjutnya, ya. Menggenggam hidayah, ya. Maka ini menjadi satu awalan yang akan kita bahas adalah hidayah itu sendiri. Ya. Kenapa hidayah itu harus dipegang, harus digenggam, harus kemudian menjadi ambisi kita, ya. Karena memang ternyata yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai manusia ini adalah hidayah. Maka kalaupun kita merujuk pada surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah ini adalah ummul kitab, induk Alkitab, induk Al-Quran Karim. Semua isi Al-Quran Karim itu ekstraknya itu ada di surat Al-Fatihah. Dan kita lihat di 7 ayat surat Al-Fatihah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pelajaran penting terkait dengan masalah doa. Dan doa yang ada dalam surat Al-Fatihah itu minta apa? Minta betul? Minta jabatan, betul? Salah, ya. Doa dalam surat Al-Fatihah itu minta apa? Minta jodoh, betul? Bukan juga. Maka ekstrak doa yang ada terbaik yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Fatihah ini menjadi pembukaan dalam Al-Qur'an Al-Karim, yaitu doa minta ya, minta apa? Minta hidayah. Wah, hidayah tetangga saya, Mas. Oh, bukan itu ya. Semoga jodoh saya namanya hidayah ya Allah gitu ya. Bukan itu maksudnya. Hidayah adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bacanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Allah berfirman dalam hadis qudsi, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Aku bagi surat Al-Fatihah itu menjadi 2 bagian. Bagian untukku dan bagian untuk hambaku. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Wa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, hamadani 'abdi. Hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Ketika hambaku mengucapkan membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah berfirman, "Athna 'alayya 'abdi." Hambaku menyanjungku. Wa idza qala 'abdi maliki yaumiddin. Qala Allah berfirman, "Majjadani 'abdi." Hambaku sedang membesarkanku, mengagungkanku, memuliakanku. Wa idza qala 'abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza ma baini wa baina 'abdi. Inilah yang menjadi pembatas antara diriku dan hambaku. Wali 'abdi ma sa'a, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Apa yang sesudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, anugerahkanlah, berikanlah kami petunjuk menuju kepada jalanmu yang lurus, hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wali 'abdi ma sa'al, kata Allah,
dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ini yang dipinta oleh hamba. Coba, ini ekstrak doa dari Al-Quran Al-Karim. Kebaikan-kebaikan ini semuanya di surat Al-Fatihah, ya, ayat yang keberapa? Ihdinas siratal mustaqim. Gak bisa jawab, gak boleh pulang. Ya, ihdinas siratal mustaqim ayat keberapa? Keempat, push up. Ya, ini ustaznya agak galak sedikit nih. Kalau nggak galak ngantuk masalahnya, ya kan? Ayat berapa? Ihdinas siratal mustaqim? 6. Nah, gitu dong, jawab ya. 6. Ihdinas siratal mustaqim. Lalu penjabarannya siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah. Ya. Yaitu dari kalangan an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Yaitu dari kalangan orang-orang para nabi, orang-orang saleh, as-siddiqin, orang-orang syuhada dan orang-orang salihin. Nah, ini zaman dalam Allah SWT. Ghairil maghdubi 'alaihim, dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Inilah permintaan kita jamaah dirahmati Allah SWT. Dan menariknya lagi, permintaan ini diulangi setiap hari minimal berapa kali? 3 kali. Berapa kali? 5 kali. 17. Cius. Ya, cius. Subuh 2 rakaat, berarti kan baca Al-Fatihah, ya kan? Subuh, habis subuh, duhur 4 rakaat, berarti 6. 6 ditambah 4, asar 4 rakaat, 10. 10 ditambah 3, 13. 13 ditambah 4, 7 baleh. Nah, 17, ya kan? 17 kali dalam sehari ini minimal, ya. Belum lagi saya yakin kalau di sini lebih daripada 17 kali. Salat duhanya, ya kan? Belum lagi rakaat duha, belum lagi salat sunnah rawatib, belum lagi qiyamul lail, ya. Kelihatan nih wajah-wajah qiyamul lail, ngantuk semuanya. Ya. Ini semalaman kelihatannya qiyamul lailnya 3 juz ini kelihatannya, ya. Masya Allah. Ya. Jangan ngantuk, ya. Kita baru mulai ini. Baik, semangat. Maka ini jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla. Inilah yang kita minta dalam solat kita ini, yang kita minta. Allah tidak pernah mengajarkan kepada, ya Allah minta mobil, ya Allah minta rumah tingkat, ya Allah minta istri 4, enggak. Ya Allah minta ini, minta itu, minta ini, enggak. Allah ajarkan kepada kita ini doa yang terbaik, yang menjadi ekstrak inti sari daripada doa yang ada dalam Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Berarti maknanya apa? Kalau ini menjadi pelajaran dari Allah Azza wa Jalla agar kita diperintah, agar kita meminta kepada Allah itu mintanya hidayah, bukan yang lain. Berarti ini menunjukkan apa? Bahwa yang dibutuhkan dalam kehidupan kita itu hakikatnya adalah hidayah, petunjuk. Itu Allah Maha tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, ya. Maka hidayah ini adalah perkara yang paling berarti dalam kehidupan manusia. Tanpa hidayah, kehidupan manusia akan, ya, sebarat orang kebutuhan nutrisinya enggak tercukupi, apa yang terjadi? Mati. Dan itulah yang terjadi. Orang kalau jauh dari petunjuk, mati hatinya, jiwanya mati, dan kehidupannya pun akan, ya, ambiar bahasanya gitu, ya. Kehidupannya akan rusak, ya. Baik, slide berikutnya. Maka jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, Allah mengingatkan kepada kita bahwa hidayah ini adalah perkara yang mahal dan lebih baik dari dunia seisinya. Maka Allah tahu betul ini loh yang kalian butuhkan tuh sebenarnya ini hidayah, petunjuk, bukan yang lainnya. Allah firmankan dalam surat Yunus ayat 57-58. Posisi ayat halaman sebelah kanan tengah-tengah. Wah, ngikutin Ustaz Adidat sedikit ya biar keren. Ya. Ini semuanya hafidh-hafidhah semua ya, nggak bawa Al-Quran semuanya, berarti udah hafidh-hafidhah, kecuali yang bawa ya, yang bawa tawadhu ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما
mimma yajma'un. Sudah tahu artinya? Alhamdulillah, lanjut. Berikutnya. Sudah tahu artinya belum nih? Biasanya hafidz-hafidz itu tawadhu ya. Baik. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian, dari Allah Subhanahu wa taala, min rabbikum. Dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti sampai pelajaran saja, ya. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan juga telah datang kepada kalian obat penawar dari Tuhan kalian untuk penyakit-penyakit yang ada dalam jiwa kalian, dalam hati kalian, fis sudur, di dalam dada kalian. Maknanya adalah ruh. Tidak berhenti sampai di sini. Wa hudan, dan juga datang kepada kalian dari Tuhan kalian hudan, petunjuk. Wa rahmah, dan juga menjadi kasih sayang, telah datang kasih sayang dari Tuhan kalian, dari Allah Azza wa Jalla. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman dengan pelajaran-pelajaran itu, dengan ayat-ayat itu, dengan petunjuk-petunjuk itu. Qul, katakanlah Muhammad kepada mereka semua, kepada manusia itu. Qul bifadlillah, dengan karunia Allah, yaitu Al-Quranul Karim ini. Wa birahmati, dan dengan rahmat Allah, yaitu berupa syariat Islam ini. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian bergembira, bersukacita. Kita gembiranya itu dengan Al-Quran, gembiranya kita dengan hadis-hadis Nabi SAW, gembira kita dengan syariat Islam yang mulia ini. Itu gembiranya kita, jamaah dirahmati Allah. Jangan sampai kita baru senang, baru gembira ketika jodoh tiba. Boleh atau tidak bergembira dengan jodoh tiba? Boleh, boleh aja. Namun hal yang membuat kita lebih bahagia lagi ketika kita mendapatkan hidayah, petunjuk Allah Azza wa Jalla berupa iman dan Islam ini. Dengan Al-Quranul Karim, dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dengan syariat Islam secara keseluruhan, kita harus berbahagia, berbangga dengan ini. Ya. Maka Allah berfirman, huwa khairum mimma yajma'un. Perkara itu, Al-Quranul Karim dan syariat Islam secara keseluruhan ini, khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia. Hari ini yang dikumpulkan manusia apa? Harta benda, ya kan? Hari ini yang dikumpulkan oleh manusia apa? Pengaruh kekuasaan politik, ya. Hari ini yang diperebutkan oleh manusia berupa apa? Emas, perak, ya, sumber daya alam, minyak, gas, dan yang lainnya. Hari ini yang diperebutkan oleh manusia apa? Yaitu pengaruh, ya. Maka Allah katakan dalam ayat yang mulia ini, Al-Quran dan syariat Islam ini khairum mimma yajma'un. Khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia itu. Lebih baik. Maka jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, berbahagia kita karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan hidayah ini, yaitu kita sudah menjadi sebagian dari orang-orang yang muslim, orang mukmin, muslim-musliman, mukmin dan mukminah. Ini satu pertanda kebaikan. Ya, satu pertanda kebaikan. Kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla hidayah. Maka hidayah ini harus digenggam. Karena apa? Hidayah ini sifatnya bisa hilang kalau kita tidak menjaganya. Ya, iman bisa hilang ketika kita tidak menjaganya. Maka kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla mengulang-ulang doa ini. Supaya apa? Supaya tetap hidayah itu ada dalam diri kita. Karena hidayah itu sifatnya sesuatu yang semuanya itu misteri, sesuatu yang sifatnya misteri. Maknanya apa? Tidak ada jaminan 100% orang itu akan mendapatkan hidayah seterusnya dia sampai mati. Belum tentu juga. Ada kemungkinan orang itu di awalnya tidak mendapatkan hidayah, namun di akhir kehidupannya dia mendapatkan hidayah oleh Allah dan dia mati dalam hidayah itu dan dia husnul khatimah. Dan ada sebaliknya. Orang di awal itu Masya Allah rajin sholat, rajin ngaji, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yes, teman anak soleh dong ya. Namun apa? Di akhir kehidupannya wal'iyadzubillah, lepas itu hidayah, murtad dan mati dalam kekufuran, akhirnya su'ul khatimah, mati dalam kondisi buruk, wal'iyadzubillah. Ada atau tidak? Ada. Maka di sinilah ya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah beliau menjelaskan kenapa ya dalam kitabnya Al-Fawaid terkait dengan masalah hidayah, kenapa kita diperintahkan Allah untuk minta hidayah sementara kita sudah muslim, sementara kita sudah muslimah, kita sudah mukminah, kok kita meminta, kita diperintahkan Allah untuk meminta kepadanya hidayah terus. Ihdinas shiratal mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim. Kenapa? Jawabannya karena jamaah dirahmati Allah, ya karena kita sebenarnya tidak ada yang tahu secara pasti apa yang menjadi akhir kehidupan kita.
Maka jamaah dirahmati Allah ini perlu banyak-banyak doa, minta kepada Allah. Karena hidayah itu secara keseluruhan milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan menyesatkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, ini orang beriman harus berhati-hati dengan masalah ini. Baik. Jadi kembali lagi dalam poin ini bahwa hidayah adalah sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat berarti dalam kehidupan kita dan tidak bisa tergantikan dengan kekayaan dunia apapun. Ya. Jangan sampai nanti pulang dari ngaji hanya disodori, mau nggak kamu kerja di kantor saya, gajinya 2M. Wah, ini bukan 2M betul nih, bukan makasih mas ya, bukan ya, 2M. Tapi syarat kamu harus murtad dari Islam, mau atau tidak? Halo, jawab, mau atau tidak? Nah, gitu, jangan. Kamu tak kasih gaji 5 miliar, namun harus buka jilbab, harus buka ini, buka itu, buka aurat. Mau atau tidak, yang akhwat? Tidak. Ini hidayah, nggak boleh kita perjualbelikan, atau jangan sampai terjual, atau jangan sampai dibeli oleh orang lain. Waliyadzubillah. Ini ada sebuah prinsip, ini ada sesuatu yang sangat mahal. Maka tidak mengherankan para pendahulu kita itu mempertahankan hidayah ini mati-matian, daiha. Ya, karena memang nggak bisa digantikan dengan yang lainnya. Khubayb bin Adi radhiyallahu ta'ala anhu. Khubayb bin Adi radhiyallahu ta'ala, seorang sahabat yang mulia. Ya, beliau ditangkap oleh pasukan kafirin Quraisy. Ya. Lalu apa yang dikatakan kepadanya? Wahai Khubayb, mau nggak kamu? Kami bebaskan, kami berikan engkau fasilitas, dan bahkan kami berikan engkau pernak pernik dunia yang tidak akan pernah diberikan oleh Muhammad kepadamu, dengan catatan kamu murtad, kembali ke agama nenek moyang. Oh gitu. Apa jawab Khubayb? Tidak. Ya. Kemudian tawaran yang kedua, wahai Khubayb, bagaimana menurutmu jikalau posisimu hari ini digantikan oleh Muhammad, nabimu itu, maka engkau akan kami bebaskan. Mendengar kata itu Khubayb semakin marah. Tidak, sekali-kali tidak. Lakukanlah apa sesukamu terhadap diriku, dan aku tidak akan pernah mengganti sedikit pun apa yang menjadi keimananku. Sebelum dieksekusi jamaah dirahmati Allah, Khubayb bin Adi ya meminta kepada mereka, aku minta waktu sebentar saya untuk sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Sholatnya ringan, bacanya Al-Ikhlas, bacanya sholat pendek, mufassalat. Begitu beliau salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Wallahi demi Allah, kalau bukan karena aku khawatir akan persangkaan kalian bahwa aku ini takut mati, pastilah aku akan panjangkan sholatku ini. Namun itu semuanya aku ringankan sholatku gara-gara itu tadi, untuk menjawab persangkaan burukan. Khubayb takut mati gitu ya. Akhirnya apa? Betul-betul dieksekusi. Eksekusi Khubayb bin Adi, apa yang terjadi? Dimutilasi hidup-hidup. Waliyadzubillah. Allah musta'an. Ini jamaah dirahmati Allah. Sebuah hal yang mahal yang harus dipertahankan. Harusnya seperti ini. Menggenggam hidayah itu seperti ini. Begitu pula dengan sahabat yang mulia Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Siapa namanya? Ya betul sekali. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Siapa namanya? Michael Jackson. Walah, kok Michael Jackson toh? Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Diingat, dicatat baik-baik. Siapa tahu besok ujian keluar. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Siapa namanya? Aduh, yang dikenal siapa sih? Marilyn Monroe. Marilyn Monroe jadul banget ya. Kalau artis sekarang siapa? Ya ini jamaah dirahmati Allah. Ya, anak-anak muda hari ini nggak kenal dengan sahabat-sahabat muda yang keren seperti Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi seorang pemuda yang keren. Ganteng pasti, ya kan? Laki-laki mesti ganteng ya kan? Suatu ketika dia jadi tawanan perangnya Heraklus. Masya Allah, ditawan, jadi tawanan perang. Lalu dikabarkan kepada Heraklus, wahai Raja Heraklus, kami menangkap salah seorang dari sahabatnya Muhammad. Datangkan dia, datangkan dia. Wah, didatangkan betul. Abdullah, siapa tadi? Halo, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Tuh yang jawab malah perempuan, yang akhwat, yang ikhwan. Siapa tadi namanya? Ya. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Berapa lapis?
Baik, mau diulangi berapa kali? Baik. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi dihadapkan di hadapan Raja Heraklius. Meskipun dia terbelenggu, meskipun dia dihinakan sehina-hina, Masya Allah, nampak sekali dalam diri beliau itu kewibawaan, kehormatan, izzah, kemuliaan yang nggak bisa dihilangkan darinya. Dan Heraklius tahu betul, luar biasa nih, sahabatnya Muhammad. Dan dia tahu betul Heraklius dia seorang rajin baca kitab juga dia. Ya. Sahabatnya Muhammad itu nggak pernah bukan mental tempe, apalagi mental tahu, bukan ya, apalagi mental kerupuk. Ya. Maka disampaikan pula kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, wahai Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, bagaimana menurutmu jika engkau aku jadikan sebagai jenderalku? Dan kamu akan mendapatkan ini dan itu, dan jelas pasti. Kalau kamu nggak menginginkannya atau kamu menginginkan kami jadikan sebagai gubernur di suatu daerah kami, kekuasaan kami. Tidak, ditolak semuanya oleh tawaran-tawaran menggiurkan. Tawaran-tawaran yang belum pernah disampaikan oleh Nabi SAW untuk dirinya. Belum pernah. Dan Heraklius tahu ini, ujian juga. Ya, dengan catatan apa tadi? Harus masuk ke Nasrani. Aku akan berikan itu semuanya kepadamu, wahai Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, dengan catatan engkau Nasrani, engkau masuk Nasrani. Tidak. Hingga akhirnya apa jawaban sampai pada ancaman yang berat. Heraklius selalu berkata, panggilkan seluruh tawanan perang kaum muslim. Dipanggil betul. Hingga akhirnya, wahai Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, engkau masih menolak tawaranku tadi? Iya, aku tidak akan pernah keluar dari Islam dan aku tidak akan pernah mengkhianati Nabi Muhammad SAW. Dibelah satu-satu itu pasukan kaum muslimin di hadapan Abdullah bin Hudzafah. Kamu masih menolak? La ilaha. Ini terjadi nih dalam catatan sejarah. Ya, ini kekejaman orang-orang kafirin, salibis terhadap pasukan kaum muslimin. Itu yang terjadi. Dan semuanya kaum muslimin pun tegar, tabah. Jangan sampai ini hilang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini dipegang. Islam enggak boleh tergantikan. Islam harga mati. Yang lainnya boleh berganti, ya. Namun Islam harga mati. Dan mati cuma sekali, hidup juga sekali. Maka kita pastikan kematian kita, kehidupan kita pun juga di atas iman dan Islam. Itulah yang dipegang oleh Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi dan juga para pasukannya dan seluruh para sahabat Nabi. Ya. Ini sebuah keteladanan jamaah dirahmati Allah. Agar kita tahu betul bahwa hidayah itu suatu yang sangat mahal. Jangan dibuat remeh. Ya. Hari ini coba sesuatu manusia kalau datang informasi pengumuman besok pengajian, alah pengajian, alah gitu ya. Tapi giliran besok konser Korean pop, hingar-bingar ya kan, seneng banget. Ya. Nah ini menunjukkan apa? Salah paham ya, generasi hari ini. Mereka menganggap sesuatu yang paling indah, paling menyenangkan itu adalah ketika mendengarkan Korean pop. Sementara kalau ngaji itu bukan sesuatu yang mahal. Ini keliru. Ya. Maka mari kita mencoba untuk merubah mindset ini, bahwa yang mahal ini adalah hidayah. Hidayah itu harus dicari. Baik. Berikutnya, slide berikutnya terkait dengan tingkatan hidayah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah membagi tingkatan itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama ada hidayatul bayan wal irsyad wad dilalah, yaitu petunjuk dan pengarahan. Ya. Ini diberikan kepada siapa? Melalui wasilahnya siapa? Perantaranya siapa? Yaitu diutusnya para nabi dan rasul. Diturunkannya kitab-kitab Allah. Ya. Kemudian dihadirkannya di setiap umat, khususnya umat Nabi Muhammad ini seorang dai, ustadz, kiai, tuan guru. Melalui perantaraan mereka inilah hidayatul bayan, petunjuk melalui penjelasan kebenaran itu tersampaikan kepada manusia. Dan apa yang terjadi? Manusia terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang menerima dakwah, yaitu orang yang beriman, beriman, dan kelompok yang menolak dakwah, yaitu orang-orang kafir, orang-orang kufur. Ya.
Maka ini yang pertama. Dan orang harus semuanya melewati tingkatan yang pertama ini. Kita bisa mengenal iman, bisa mengenal Islam lewat siapa? Lewat guru ngaji kita. Betul atau tidak? Ya. Manusia sekarang mendapatkan hidayah petunjuk dari siapa? Dari ulama-ulama kita. Ulama-ulama mendapatkan pelajaran-pelajaran dari siapa? Dari gerangan salafus saleh, dari tabi'in, atba'ut tabi'in, dan dari sahabat. Dari generasi salafus saleh mereka mendapatkan pelajaran dari siapa? Dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nyambung. Ya. Ini hidayatul bayan, hidayatul irsyad, hidayatul dilalah, petunjuk berupa pengarahan, arahan, pembimbingan, pembinaan. Ya. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, dan ini hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu hidayatul taufiq. Taufik artinya juga petunjuk, ya, dari Allah Azza wa Jalla. Taufik dan ilham. Artinya ini semuanya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan bahwa dalam banyak peristiwa ternyata tidak semua manusia itu langsung masuk Islam. Hatta di zaman Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi langsung, mendengarkan langsung Al-Quran dari Nabi yang baca. Coba, sementara kita yang hidup di masa hari ini kan rindu banget, ya enggak? Pengen ketemu dengan Nabi, pengen mendengarkan langsung bacaan Al-Quran dari Nabi, pengen mendengarkan langsung petuah-petuah, nasihat-nasihat dari Nabi. Kan beda banget, ya kan? Sesuatu banget bagi kita. Ya, semoga yang hadir di sini dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla bersama Rasulullah Muhammad SAW di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Sementara ada orang yang kemudian sudah mendapatkan itu semuanya, namun tidak serta-merta beriman. Contohnya siapa? Abu Jahal malah memusuhi. Betul atau tidak? Contohnya siapa? Paman Nabi SAW yang sangat dekat dan membela dan mendukung dakwahnya, Abu Thalib. Namun sangat disayangkan sekali, beliau mati dalam kondisi kafir, tidak Islam. Ini maknanya apa? Ini hidayah taufik. Ya, ini hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Yahdi man yasha, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidaklah memberikan petunjuk kepada siapa saja engkau sukai, namun petunjuk itu semuanya milik Allah. Maka maksud daripada ayat yang mulia ini, petunjuk milik Allah adalah hidayah itu taufik. Siapa yang Allah pilih untuk masuk Islam dan siapa yang Allah pilih untuk disesatkan. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah menghendaki memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki dan menyesatkan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah SWT. Ini hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka itu tadi terkait dengan ihdinas siratal mustaqim, ini adalah kepemilikannya milik siapa? Milik Allah. Maka kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun tingkatan yang keempat. Halo. Tingkatan keempat. Betul? 3. Ya salam. Dan lagi-lagi yang nyambung ikhwan. Yang ikhwan lagi bengong, lagi ngapain sih? Hei, halo. Wah, minum dulu kalau gitu deh. Bismillah. Yang ikhwan ini kurang konsentrasi nih. Bismillah. Mau mikirin persiapan mahar ya? Atau gimana? Ya salam. Lagi wajah-wajah galau semua ini kelihatannya nih. Baik. Yang kelima. Betul? Ketiga. Ya salam. Halo ikhwan. Yang ketiga adalah petunjuk. Hidayah maknanya adalah petunjuk menghantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi petunjuk di dunia dan juga petunjuk besok di akhirat, di hari kiamat. Orang-orang yang mendapatkan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, hadis yang cukup panjang terkait dengan peristiwa apa yang terjadi besok di hari kiamat. Manusia dibangkitkan. Orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin, mereka sudah nggak ada hisab lagi. Masuk neraka tanpa hisab. Bush. Masuk neraka tanpa hisab. Orang kafir, orang musyrikin, apalagi yang mau dihisab? Ya. Masuk neraka tanpa hisab. Itu orang kafir, orang musyrik. Menyisakan orang-orang yang mengaku berislam. Di situ ada orang-orang munafik. Nah, ini jamaah rahmati Allah. Maka dibentangkanlah jembatan di antara neraka-neraka itu menuju kepada surganya Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi? Maka ada sebagian mereka yang melewati jembatan sirat itu secepat kilat.
Wah. Ada yang sekejap mata. Ada yang seperti angin. Ada yang seperti naik kuda cepat. Ada yang seperti berlari. Ada yang seperti berjalan santai. Ada yang seperti berjalan ketakutan. Dan ada di antara mereka yang merangkak-rangkak juga ada. Allahu Akbar. Dan ini semuanya ditentukan oleh apa? Jamaah dirahmati Allah, oleh amal hisabnya, amalan ibadahnya ketika mereka hidup di dunia. Ya. Orang-orang muqarrabin, orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dekat dengan Allah, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah melewati laluan jalan sirat itu, jembatan itu. Dan orang-orang yang munafik, maka dia mendapatkan pukulan besi-besi panas ketika dia berjalan, besi-besi panas seperti duri-duri sa'dan. Duri-duri sa'dan itu duri-duri di padang pasir tuh ya, yang ada lingkaran bulat tapi tajam, durinya banyak ya. Maka besok di akhirat orang yang mau melewati ini dihantam pakai itu. Ya, ini jangan dilewati Allah. Nah, ini hidayah. Orang yang mendapatkan hidayah dimudahkan Allah Azza wa Jalla masuk surga. Semoga kita berharap dan memohon kepada Allah, kita dimudahkan melewati hisab di hari kiamat dan dimudahkan untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Kemudian slide selanjutnya, cara menggapai hidayah itu seperti apa? Ya, dengan melamarnya Mas. Oh, bukan itu ya. Halo yang ikhwan ini, siap? Siap apa? Siap menggapai hidayah atau melamar hidayah? Ya. Cara menggapai hidayah itu caranya tidak ada lain kecuali dengan kesungguhan hati dan pengorbanan. Nah, ini jamaah dirahmati Allah. Sungguhan hati dan pengorbanan. Kalau orang yang nggak sungguh-sungguh ya dia nggak akan pernah mendapatkan hidayah. Never and ever. Selama-lamanya. Iya. Aku pengen masuk surga Mas, tapi malas ngaji, malas sholat. Itu sama saja apa? Bohong. Dia nggak jujur dengan permintaannya. Nggak akan pernah sampai itu. Orang kalau betul-betul jujur dengan permintaannya, dia akan buktikan dengan tindakan, amalan nyata. Itu. Saya sudah sering doa Mas, tapi saya masih malas-malasan sholat Mas ya. Itu ya karena Anda tidak sungguh-sungguh dalam beramal soleh, menunjukkan kejujuran doa Anda. Nah ini. Baik. Kenapa harus dengan pengorbanan dan kesungguhan hati? Mari kita mengamati slide selanjutnya, yaitu dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69. Ya, ayat yang terakhir dalam surat Al-Ankabut, posisi ayat halaman sebelah kiri, tengah-tengah. Ya. Ya, akhir surat Al-Ankabut, ya, sebelum surat Ar-Rum. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ya. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Innallaha wa innallaha la ma'al muhsinin. Ya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menjelaskan Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara hidayah dengan jihad. Hidayah dengan al-jihad. Ya. Maka diberi kesimpulan bahwa sebab seseorang itu mendapatkan petunjuk yaitu hanya dengan satu jalan, yaitu apa? Al-jihad. Masya Allah, al-jihad, berjuang. Yang namanya jihad itu santai-santai atau serius? Serius, dahsyat, struggle-nya tinggi. Ya. Maka beliau menjelaskan setidaknya ada 4 bentuk jihad agar seseorang itu bisa mendapatkan hidayah. 4 bentuk jihad agar seseorang bisa mendapatkan hidayah. Ya. Yang pertama adalah jihadun nafsi. Berjihad dengan diri sendiri. Maksudnya apa jihadun nafsi ini? Berjihad untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Mengajak dirinya ini untuk senantiasa taat kepada Allah. Menjalankan syariat-syariat Allah. Yang halal didatangi, yang perintah dikerjakan, itu jihadun nafs. Kemudian yang kedua jihadul hawa.
dengan memerangi, berjihad melawan hawa syahwatnya, yaitu apa? Menjaga dirinya dari perkara-perkara syahwat, perkara-perkara haram. Nah ini, ya, diajak berzina, inni akhafullah. Nah, seperti Nabi Yusuf, ya kan? Diajak berzina wanita cantik, molik, ya, ditutup semuanya, menyisakan 2 orang. Qalat haytalak, mari ke sini. Ya, ini kesempatan emas buat kita, ya kan gitu. Diajak berzina, namun inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Nah, pemuda yang soleh seperti itu juga, pemuda yang solehah juga seperti itu. Inni akhafullah. Jangan malah mengatakan ini kesempatan, wah repot. Ya. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini salah satu contoh. Godaan berat sekali ini. Godaan berat. Ya, diajak untuk berbuat maksiat, menyimpang, mengkhianati syariat Islam, mengkhianati ulama, mengkhianati Nabi Muhammad SAW, maka ini adalah sebuah bentuk, ya, perkara haram, maksiat. Kemudian yang keempat, ketiga, lagi-lagi yang nyaut akhwat ini. Ini kelihatannya ada kabelnya putus nih ya dengan ikhwan ya, atau gimana nih? Ya salam. Baik. Yang ketiga, jihad setan. Jihad melawan syaitan, jihad syaitan. Syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Ya. Hati-hati ya, saya informasikan kepada Anda semua yang ada di sini. Anda semuanya ini adalah DPO. Anda semuanya sudah masuk dalam DPO. Saya bukan nakut-nakuti, cuma ngasih tahu saja, ya kan? DPO-nya siapa? Iblis. DPO-nya siapa? Setan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Oh, yang rajin ngaji itu siapa toh? Dicatat ini. Rosyid, wah, catat duluan. Ismail, wah, catat dulu. Karena dia akan menjadi apa? Target operasi masanya. Jadi ini saya nggak nakut-nakutin, cuma ngasih tahu saja. Antum semua ini sudah masuk dalam target operasinya setan dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Siap untuk fight? Siap untuk fight? Ya, siap. Siap untuk fight dengan setan gak ini? Takbir. Nah gitu dong. Siap untuk fight? Siap. Ya, nggak sungguh-sungguh banget nih. Ini mereka udah merancang strategi loh ya, untuk memurtadkan kita, untuk menjauhkan kita dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dengan segenap secara strategi. Semua dibuat roadmapnya, petajan, dimulai dari pendidikan, bagaimana semuanya bisa sekuler dan seterusnya itu. Dan itu menyasar siapa? Anda semua ini. Oh, yang ngaji itu radikal. Ya, berikan stigmatisasi buruk, betul atau tidak? Ya. Yang suka menghafal Al-Quran, wah ini biang teroris dan seterusnya. Nah ini jangan, ini jihad syaitan, harus kita lawan ini. Ya. Yang ke-10, keempat, alhamdulillah. Ini dari tadi mancing terus, ya biar nggak ngantuk masanya. Jihad dunia, jihad melawan dunia. Maknanya apa? Jangan sampai kita ini diperbudak oleh dunia. Generasi-generasi muslim harus generasi-generasi yang merdeka. Satu contoh generasi merdeka buktinya dengan apa? Yaitu hatinya tidak terbelenggu dengan dunia. Dunia harus dia kuasai. Namun dunia ini sebagai wasilah untuk akhiratnya, bukan sebaliknya. Ya, jangan sampai dunia justru menjadi tujuan, akhirat malah ditinggalkan. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Namun generasi-generasi muslim, dunia ini wasilah, tempat untuk kemudian kita berkarya, tempat untuk kemudian kita membuktikan kejujuran cinta kita untuk Allah dan untuk Rasulnya dan kaum muslimin dengan beramal soleh, beramal nyata, sehingga tidak terbelenggu dengan dunia. Maka barang siapa yang menyempurnakan jihadnya ini, maka dia akan semakin sempurna mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, slide selanjutnya. Kita cuplikan keteladanan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Siapa? Salman Al-Farisi. Ya, Salman dari negeri Persia. Dalam menggapai hidayah itu luar biasa. Beliau daihat, mati-matian betul. Ya, harapan kita kenapa ini kita sampaikan di sini supaya jangan sampai ada di antara kita atau orang-orang mengatakan, "Mas, kok belum ke masjid sih, Mas?" Kelihatannya Allah belum memanggil saya. Tepuk jidat itu ya. Emang siapa lo gitu bahasanya ya. Emang Allah butuh sama kita? Tidak. Kita yang butuh Allah SWT. Loh, Mbak kok belum dapat, kok belum pakai jilbab?
Allah belum memanggil saya tuh. Nah, belum ada panggilan. Setiap hari sudah dipanggil adzan gitu. Setiap hari sudah dipanggil Allah Azza wa Jalla untuk adzan. Setiap hari dipanggil untuk ngaji. Namun enggak pernah datang juga. Nah, ini ya, jadi jangan bersikap pasif. Yang terkait dengan hidayah harus bersikap aktif, proaktif. Contohnya adalah Salman Al-Farisi. Lanjut. Salman Al-Farisi merupakan salah satu seorang sahabat Nabi yang beliau berasal dari wilayah BSD. Betul? Halo? Nah, gitu dong. Ini baru semangat. Salah. Dari wilayah BSD, mana? Persia. Ya, tepatnya di wilayah Asfahan atau Asbahan, ya, di kota Iran, di negeri Iran, di desa Jayan. Desa Jayan, ya, kelihatan nggak? Ada ya petanya ya. Ayahandanya seorang kepala desa yang sangat mencintainya. Jadi anak yang luar biasa nih ya. Dia cerdas dan ternyata juga dari keluarga yang berpendidikan ya. Jadi bukan main-main. Sebelumnya dia menganut agama Majusi sebagaimana keumuman penduduk Persia. Penduduk Persia itu dulu wilayah Imperium Persia itu meliputi wilayah Irak, Iran itu ya. Itu dulu wilayah Persia sampai menguasai Asia Tengah. Itu dulu kekuasaan Imperium Persia. Suatu ketika melewati gereja dan terpukau dengan tata cara ibadah mereka hingga akhirnya dia masuk Nasrani. Wah, ini agama baru nih ya, kata Salman Al-Farisi. Kok agamanya beda nih? Kok orang Majusi nyembah apa? Nyembah api, ya kan gitu. Sementara ini kok beda nih? Wah, nyembah Nabi Isa. Wah, Nabi Isa ini siapa? Dia gali itu. Akhirnya dia masuk Nasrani. Akhirnya dia pun bergegas menuju ke pusat ajaran Nasrani pada saat itu, yaitu di wilayah negeri Syam. Sebelah mananya BSD, negeri Syam itu? Ya, betul sekali, sebelah baratnya BSD ya. Nyebrang Samudra Hindia dulu lewat semenanjung Arabia ke atas, yaitu di wilayah Damaskus, Suriah, sebelah baratnya BSD ya. Baik, di Damaskus. Sesampainya di negeri Syam, dia pun langsung mencari orang terpandai dalam masalah agama Nasrani. Maka dia pun dipertemukan dengan seorang pendeta yang namanya pendeta Al-Asqaf atau Al-Usqaf ya, sebagian riwayat Al-Usquf. Salman akhirnya meminta untuk diajarkan agama Nasrani dan beliau sungguh gigih untuk belajar agama Nasrani sungguh-sungguh. Ya, akhirnya dia pergi, Pak, ya, jamaah dirahmati Allah. Dari Iran menuju ke Damaskus, ya. Masya Allah, meninggalkan keluarganya, meninggalkan harta bendanya, dia seorang diri. Ya, orang tuanya ditinggalkan demi mencari petunjuk hidayah. Ya, dari Asfahan ke Damaskus itu berapa sentimeter? Ya, cukup dekat sekali ya. Ya, kalau di peta cuma hitungan sentimeter ya, itu panjang sekali. Dia mencari-cari hingga akhirnya dia ketemu dengan sosok uskup ya, seorang uskup agung di wilayah Damaskus. Apa yang terjadi ya, ketika beliau belajar sama uskup ini? Yang terjadi ternyata apa? Dia mendapatkan ya, atau istilahnya apa? Menangkap basah, OTT ya. Operasi tangkap bukan ETT ya. Artinya menangkap apa? Mengetahui secara jelas perilaku buruk uskup ini, yaitu apa? Dia suka memakan sedekahnya para jamaahnya dan tidak mau berbagi dengan para fakir dan miskin. Wah, dia kaya raya, menumpuk harta benda. Ya, ayo jamaah, kalau sedekah kepada saya ya. Wah, saya ini adalah perwakilan Tuhan untuk kalian. Wah, barang siapa yang paling banyak nyetor sedekahnya kepada saya nanti dapat masuk surga di zaman surga. Pokoknya gitulah. Ternyata dikibulin. Akhirnya dia menumpuk harta benda. Akhirnya ini disampaikan kepada jamaahnya. Wah, akhirnya Salman Al-Farisi dimarahi habis-habisan ya. Dan jamaahnya pun juga ternyata mendukung Salman Al-Farisi untuk membuka skandal ini ya. Dan akhirnya apa? Dicopotlah uskup tadi ya, dan dihukum mati, disalib. Kasihan ya. Udah mati kafir, matinya dalam kondisi tragis waliyadzubillah. Kemudian mereka mengangkat seorang pendeta baru pengganti uskup tadi. Salman pun terkagum-kagum dengan ibadahnya. Dia seorang pendeta yang taat beribadah, namun usianya sudah tua renta. Maka saat itu si pendeta tadi memberikan arahan kepada Salman Al-Farisi untuk bergegas belajar
ke salah satu pendeta yang senior lagi, temannya pendeta yang ada di Damaskus, yaitu pendetanya ini ternyata tinggalnya di mana? Di Mosul atau Mosul. Wilayah mana? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali, wilayah Irak. Ya wilayah BSD, ya sebelah baratnya BSD. Ya salam. Oke. Maka setelah itu dia langsung berangkat ke ke Mosul, ya, dan belajar ilmu Nasrani. Hingga akhirnya dia berpindah-pindah dari satu pendeta ke pendeta yang lain. Dalam rangka untuk apa ini? Dalam rangka untuk belajar Nasrani secara sungguh-sungguh. Hingga akhirnya jemaah dirahmati Allah SWT, beliau berpindah ke wilayah Amuriyah, ya. Masih mengikuti ajaran Nasrani. Kemudian pendeta terakhir yang ditemuinya itu di Amuriyah mewasiatkan untuk mendatangi suatu negeri yang banyak pohon kurmanya. Yaitu maksudnya adalah kota BSD. Betul? Halo, Madinah, ya, kota Madinah. Semoga yang ada di sini dianugerahkan Allah Azza wa Jalla untuk bisa menziarahi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi atau di kota Madinah. Bayar ya Allah. Amin. Bayar atau gratis? Mau bayar mau gratis, itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Kemudian apa yang terjadi? Maka beliau lalu mengarah menuju ke kota yang ditunjuk oleh pendeta di wilayah Madinah, menuju ke Madinah. Maka di tengah jalan beliau bertemu dengan rombongan dagang dari Bani Kalb. Ya, beliau meminta untuk ditunjukkan jalan menuju kota Madinah. Apa yang terjadi? Ketika sampai di Wadi Qura, yang ada di tanda itu di peta itu, beliau ditipu oleh rombongan pedagang tadi dan dijual sebagai budak ke salah seorang Yahudi. Masya Allah. Kira-kira ini sakitnya di mana ya? Ditipu coba. Udah tidak sampai ditipu saja, kemudian diperbudak. Luar biasa. Sakit hati ya Salman Al-Farisi. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya beliau dijual ke salah satu Yahudi Bani Quraidah, dan akhirnya beliau masuk ke kota Madinah. Beliau dipekerjakan mengurusi kebun kurma di Yahudi Bani Quraidah. Nah, kalau dilihat, itu tempat tinggal Bani Quraidah itu di sebelah selatan Masjid Nabawi, ya. Selatan ke timur berarti apa? Tenggara, arah tenggara Masjid Nabawi, ya. Tenggara, ya, itu dilihat ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ada Bani Khaybar, yaitu ini adalah klan-klan Yahudi yang tinggal di wilayah kota Madinah. Hingga tiba suatu masa ada utusan Rasulullah datang memberikan kabar bahwa Nabi sedang mengadakan perjalanan hijrah ke Madinah dan sampai di Quba. Semoga yang hadir di sini juga dianugerahkan Allah Azza wa Jalla untuk bisa menziarahi Masjid Quba. Amin ya Rabb. Kemudian Salman bergegas ingin menemui Nabi, namun tuannya memukulnya. Dengan nekat Salman bersikeras untuk menemui beliau dengan harapan bahwa ini adalah Nabi yang dikabarkan oleh para pendeta Nasrani. Ya, dia hafal betul ciri-ciri Nabi akhir zaman. Ya. Kemudian slide selanjutnya, di waktu sore Salman bergegas menuju Quba sambil membawa beberapa makanan yang dia miliki dan kurma. Saat itu dia langsung menuju ke arah Rasulullah SAW. Apa yang beliau lakukan? Ngetes. Ini Nabi atau tidak ya? Atau ini Nabi atau bukan? Tes pertama apa? Dia datang, wahai Nabi Muhammad, aku datang dengan membawa beberapa kurma. Aku sengaja datang membawa kurma itu sedekah untuk dirimu. Apa yang terjadi? Nabi SAW menerima kurma itu, namun tidak beliau makan. Karena Nabi diharamkan menerima sedekah, sedekah, zakat, itu diharamkan Nabi. Apa yang terjadi? Nabi SAW membagikan kurma itu kepada para sahabatnya dan Nabi tidak memakannya. Diamati oleh Salman Al-Farisi. Wah, betul nih. Ini tanda satu sudah betul. Ya. Berikutnya, keesokan harinya Salman Al-Farisi membawa kurma dan menghadiahkan kepada Nabi dan para sahabatnya. Akhirnya apa? Nabi ikut memakannya. Nah, ini tanda yang kedua. Nabi itu tidak akan pernah makan sedekah dari jamaahnya. Berbeda dengan uskup tadi ya. Makan dari sedekah jamaahnya. Wah, ini Nabi enggak. Terus Nabi kalau diberikan hadiah, beliau menerima dan mau makan. Ini tanda yang kedua. Nah, di slide selanjutnya.
Di slide selanjutnya ya. Kemudian Salman mendatangi Nabi SAW ya, berikutnya di lain hari beliau sengaja mengikuti Nabi ini ada di mana? Ternyata beliau mendapati Nabi ada di Baqi. Ya, Baqi itu berdekatan dengan Masjid Nabawi, di sebelah timur Masjid Nabawi ya. Kalau itu denahnya. Pekuburan Baqi. Saat itu Nabi SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Dan saat itu Salman datang dalam rangka untuk apa? Mengetahui tanda kenabian yang ketiga, yaitu apa? Tanda nubuah. Ada cap stempel Nabi ya, yang ada di punggung Nabi di antara dua pundak, di tengkuk Nabi SAW. Ya. Tanda stempelnya Rasulullah. Ya. Apa tanda khusus Nabi SAW. Hingga akhirnya sengaja Salman Al-Farisi hendak ingin melihat dari ke belakang. Namun apa yang terjadi? Ya, Nabi Muhammad sudah mengetahui gerak-gerik Salman Al-Farisi. Ini orang lagi investigasi nih. Wah gitu ya. Ini orang lagi nyari-nyari sesuatu nih. Akhirnya saat itu Nabi SAW, Masya Allah, beliau ada Nabi ya. Beliau waktu itu pas membawa shawl atau kain yang menutupi pundak beliau, bahu beliau ini, sehingga menutup juga tengkuk beliau. Maka Nabi sengaja langsung membuka kain beliau sehingga nampak tanda hitam di punggung di antara dua bahu beliau, dan itu sebagai tanda Nabi. Masya Allah, betul ini Nabi. Mabika, ada apa dengan wahai fulan? Saat itu belum mengetahui ya. Ada apa dengan wahai fulan? Ya. Akhirnya Salman Al-Farisi memperkenalkan diri, aku namaku Salman, datang jauh-jauh dari Persia, dan beliau menceritakan kisah perjalanannya tadi untuk menggapai hidayah dan sampai bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya dia masuk Islam, dia menangis di hadapan Nabi dan memeluk Nabi SAW. Nah ini jamaah di mata Allah SWT. Jadi perjalanan menggapai hidayah ini sungguh-sungguh ya. Contoh dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Kita pun juga harus demikian. Ya, tidak boleh bersantai-santai untuk masalah urusan hidayah ini. Baik, selanjutnya poin yang kedua yang akan kita bahas ya, yaitu mengenal zaman fitnah. Kecepatan kita tambah 100 km per jam ya. Karena sudah dikasih kode sama panitia, Ustaz 11.30. Oke, sekarang 11.19. Baik. Ya. Kecepatan kita tambah 100 km per jam. Mengenal zaman fitnah. Baik. Lalu apa itu zaman fitnah, jamaah dirahmati Allah? Zaman fitnah sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis, itu namanya juga fitnah. Fitnah itu dalam Al-Qur'anul Karim maknanya adalah ujian. Ujian keimanan. Siapapun kita, orang-orang yang beriman, ketika sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka akan diuji keimanannya. Dan semakin hari, ketika khususnya setelah sepeninggalnya Nabi SAW, ujian keimanan bagi umat ini akan terus-menerus terjadi seperti gelombang air laut yang tidak akan pernah berhenti. Terus-menerus. Dan fitnah yang muncul di kemudian hari akan semakin lebih berat dibandingkan yang sebelumnya. Itu yang terjadi. Nah ini kita tidak munculkan secara keseluruhan, namun yang besar-besar saja, yang poin-poinnya saja. Yang pertama, di antara fitnah ujian yang terjadi di akhir zaman dan di zaman seperti kita saat sekarang ini adalah apa? Munculnya fenomena murtad. Ya. Baik murtad dengan sadar atau murtad tanpa sadar. Gitu. Ini yang terjadi. Ya. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innan nasa dakhalu fillahi afwaja wa sayakhrujuna minhu afwaja. Rawahu Ahmad. Sesungguhnya manusia dahulu masuk Islam secara berbondong-bondong, dan akan terjadi di kemudian hari mereka keluar dari Islam secara berbondong-bondong. Manusia akan keluar dari Islam secara berbondong-bondong. Ini bahaya sekali. Ya. Dan yang data yang kita dapatkan di slide selanjutnya ini kita cuplikan dari sumber konfrontasi.com, dari laporan riset Departemen Dokumentasi dan Penerangan Majelis Agama Wali Gereja Indonesia. Oh, ini malah dari Wali Gereja Indonesia ya. Sejak tahun 1980-an, setiap tahunnya laju pertumbuhan umat yang pertama Katolik itu 4,6% per tahunnya. Sementara Protestan 4,5%, Hindu 3%, Buddha 3,1%, dan Islam hanya 2,75%. Allah musta'an. Ya. Kemudian dari
Badan Pusat Statistik melaporkan penurunan jumlah umat Islam di Indonesia, contohnya di Sulawesi Tenggara turun hingga menjadi 1,88%, turun dalam waktu 10 tahun. Demikian pula di Jawa Tengah, NTT dan wilayah Indonesia lainnya. Wah, ini yang terjadi jamaah. Kemudian dari data Mercy Mission, sebanyak 2 juta muslim Indonesia murtad dan memeluk agama Kristen setiap tahun. Ini dari versi yang berbeda-beda ya. Yang pertama dari Dewan Majelis Agama Wali Gereja, yang kedua dari BPS, dan yang ketiga dari Mercy Mission ya. 2 juta muslim ini bukan angka yang sedikit loh. Masuk murtad jamaah dirahmati Allah. Dan saya mendapati betul ya laporan itu ketika kami adakan kegiatan dakwah di pedesaan ya, di lereng Gunung Merapi, lereng Gunung Merbabu di daerah Jawa Tengah. Itu Masya Allah ya. Mas dulu itu sini keluarga muslim semuanya loh Mas. Sekarang ini udah jadi Nasrani semua gitu ya. Hanya ya diiming-imingi dapat santunan waktu itu ya, tahun 2000 kita ke sana 2004 ya, 2004 atau 2005 gitu kalau nggak salah itu ya, dapat santunan per bulan 4 juta rupiah. Wah, gede atau gede banget waktu itu ya, 4 juta rupiah ya untuk satu kakak. Ditambah lagi dapat sembako ya, tambah lagi ini, tambah lagi itu ya. Ini jangan dirahmati Allah. Awalnya sih cuma ya udah mbah atau kakek atau nenek itu, Mas mari besok ke gereja. Oh saya Islam, nggak apa-apa. Anda Islam nggak apa-apa, kita nggak ngajak Anda untuk Kristen. Ke gereja dulu aja, cuma ngambil sembako aja ya. Pertama sih suruh ngambil sembako, besoknya pengobatan gratis, besoknya lagi masuk lagi, Pak jangan hanya di halaman gereja saja Pak, masuk gereja dulu. Ngapain? Ya cuma dengerin Pak Pendeta ngomong aja. Oh yang dengerin, lama kelamaan dibaptis ya, itu yang terjadi. Nah ini ada lagi kasus yang lainnya. Apa yang terjadi kasus yang lainnya juga demikian ya, dizinai, dipacari dulu ya kan, nanti nikah dimurtadkan ya. Jadi banyak sekali modus-modusnya, dan ini bukan suatu hal yang baru ya. Maka ini suatu hal yang harus hati-hati nih jamaah dirahmati Allah, laki-laki maupun perempuan ya. Yang laki-laki juga demikian, wah dapat cewek cantik banget, ternyata ujung-ujungnya aku mau menikah kamu dengan satu syarat, nikahnya di gereja. Oke, siap. Wah, astagfirullah. Yang perempuan juga gitu, ada, mau nggak kamu aku nikahi, gue nanti sak belikan istana. Wah, kita habis nikah bulan madunya ke Hong Kong, ya salam. Namun satu syarat, nikahnya ke gereja. Oh, mau banget Mas. Wah, untuk dirimu apa sih yang enggak? Waduh. Habis juga deh. Nah ini jangan dimantu. Banyak sekali modus-modus sekali seperti itu ya, untuk pemurtadan. Jadi hati-hati, hidayah hilang ya. Dan ini bukan isapan jempol, ini nyata. Apa yang saya sampaikan nyata ya. Banyak kasus-kasus yang terjadi. Kemudian slide selanjutnya ya, kita percepat. Bahwasanya zaman fitnah itu ditandai dengan apa saja, yaitu diantaranya adalah ketika keburukan mulai menyebar. Ketika keburukan mulai menyebar, keburukan banyak sekali ya, sampai mengepung hidup kita ya. Gadget kita ini salah satunya, ini wasilah ya. Kalau kita agak pandai-pandai menggunakannya, bisa jadi wasilah atau senjata untuk menyesatkan kita ya, menghilangkan hidayah kita. Hati-hati. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh radhiyallahu taala anha. Nabi SAW bersabda, la ilaha illallah wailul lil arab min syarrin qad ittarab. Sungguh la ilallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sungguh celaka orang-orang Arab dari keburukan yang sudah semakin mendekat. Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj. Hari ini telah terbuka retakan dari benteng yang memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj. Mithlu hadhihi, seperti ini. Nabi SAW memberikan gambaran seperti ini. Itu sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Benteng Ya'juj dan Ma'juj yang memenjarakan mereka sudah mulai retak ya, dan sebesar ini, kata Nabi SAW. Kemudian Ibunda Zainab binti Jahsh lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kita semua akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla sementara di tengah-tengah kami ada orang-orang yang soleh? Qala na'am. Nabi SAW menjawab, iya benar.
Kita semua akan dibinasakan oleh Allah ketika apa? Idza kathural khabath, apabila keburukan sudah merajalela. Keburukan sudah merajalela. Dan maksud daripada keburukan itu apa toh? Sesuatu yang melanggar, bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Berikutnya slide selanjutnya. Ya. Ya. Nah, contoh lainnya lagi adalah apa? Ketika amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan. Ini juga salah satu keburukan-keburukan yang terjadi di akhir zaman. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ya Rasulullah, mata nadal i'timari bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar?" Ya Rasulullah, kapan terjadinya amar ma'ruf nahi munkar itu ditinggalkan? Beliau menjawab, "Idza dhahara fikum mithlu ma dhahara fi Bani Israil," apabila telah nampak di tengah-tengah kalian kerusakan-kerusakan yang terjadi di Bani Israel. Kerusakan apa saja itu yang terjadi di Bani Israel? Yang disebutkan dalam hadis ini, "Idza kanatil fahishatu fi kibarikum," apabila perbuatan keji dilakukan oleh orang tua. Keji di sini adalah maksudnya zina. Ya. Orang tua yang sudah harusnya itu mikir mati, ini justru malah tidak mikir mati, tidak mikir untuk beramal soleh, namun yang justru dia pikirkan apa? Bermaksiat. Ini yang terjadi. Orang tuanya sudah rusak, nggak bisa memberikan contoh lagi. Yang terjadi adalah kekejian, ngedrak lah, ya kan, zina lah, pokoknya semua bentuk keji, judi dan seterusnya. Yang kedua, ketika gelar keilmuan berada di tangan orang-orang hina. Profesor, doktor, tapi tingkah lakunya tingkah laku orang fasik. Ada atau tidak? Ada. Sudah terjadi atau belum? Nah ini. Kiai haji fulan tapi masya Allah zina. Ya, profesor, doktor tapi masya Allah ya akhlaknya buruk dan tidak konsisten dengan ilmunya, kebenarannya. Jelas-jelas yang khamr itu haram kok masih diperdebatkan, wah karena darurat. Darurat dari mana? Kan gitu misalnya. Ya kan di suatu negeri itu ada mau mengeluarkan perpu untuk jual beli minuman khamr ya. Ada di suatu negeri, jangan baper dulu ya, di suatu negeri. Ya, itu sampai diperdebatkan. Apa yang perlu diperdebatkan? Sebodoh-bodohnya orang tuh sudah tahu kok kalau yang namanya minum khamr itu pasti membawa madarat, mesti akan merusak. Itu pun masih diperdebatkan juga. Nah ini satu contoh. Gelarnya doktor kayak Haji Wabra, tapi ya ini tadi radzail, mereka orang-orang hina, ruwaibidah, ya, orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas keilmuan, namun hari ini kan dapat S2, S3 itu kan gampang ya, asal punya duit, punya fulus, dapat gelar S2, S2 doktor ya kan. Nah ini waliyadzubillah, beli gelar, waliyadzubillah. Yang ketiga, kekuasaan di tangan orang-orang yang hina, shaghir, as-saghair. Ya, fi sigharikum, mana ada orang-orang yang tidak berilmu. Makna daripada ilmu ini apa? Ilmu tentang syariat Islam. Jadi pemimpin tapi nggak tahu tata cara sholat. Jadi pemimpin tapi nggak tahu tata cara wudu. Jadi pemimpin tapi nggak tahu tata cara ngurus amanah itu seperti apa. Ya, mengurus amanah, mengurus umat, menjadi hakim di tengah umat itu seperti apa. Ini yang terjadi. Sehingga apa? Rusak negaranya. Ya, kira-kira sudah terjadi atau belum ini? Nah ini bahaya yang mengancam iman kita, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keburukan itu akan menyebar secara cepat dan masif ketika didukung satu variabel penting. Apa itu variabel pentingnya? Yaitu apa? Sistem kekuasaan. Ya. Sistem kekuasaan. Karena dengan sistem kekuasaan ini akan mudah dia melakukan regulasi-regulasi, menentukan regulasi, sehingga kemudian apa? Kemaksiatan itu cepat sekali menyebar. Ya, sekarang boleh buka jilbab, sekarang boleh minum khamar, ya kan enak dengan kekuasaan. Sekarang boleh judi, sekarang boleh, rusak semuanya. Ya, ini zaman 3 hal yang terjadi ya di zaman fitnah. Kemudian ya, kita simpulkan saja rusaknya peradaban itu salah satu contoh dari zaman penuh fitnah. Rusaknya peradaban seperti apa? Jauhnya kehidupan manusia dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya. Data dari Departemen Agama di tahun 2019 itu saja kaum muslimin Indonesia, kita sampelnya Indonesia itu yang nggak bisa baca Al-Quran, yang tidak bisa baca Al-Quran 54%. Wow,
Pada data 2019 umat Muslim Indonesia 250 juta yang tidak bisa membaca Al-Quran 54%, jadi setengahnya lebih. Ada berapa juta? 125 juta berarti yang nggak bisa atau lebih. Ya. Dan yang bisa membaca Al-Quran dengan tajwid secara benar itu pun lebih kecil lagi persentasenya. Dari yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan tajwid dengan benar itu disaring lagi yang mengetahui makna Al-Quran, tahu bahasa Arab. Lebih banyak atau lebih sedikit lagi? Lebih sedikit lagi. Ya salam. Nah ini jamaah dirahmati Allah. Apalagi belajar hadis, lebih repot lagi. Belajar hadis baru masuk 5 menit, bismika Allahumma ahya wa amut. Kapan pinternya gitu loh ya. Ya, bahkan malah susah tidur mas. Iya, yaudah nih baca hadis ya. Astagfirullahaladzim. Sampai ada celotehan kayak gitu. Nih baca hadis, dijamin pasti cepat tidur. Ya salam. Ya Allah, baca hadis kok jadi pengantar tidur ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya ini di tempat lain, di sini enggak ya? Enggak jauh beda atau gimana? Repot. Baik. Berikutnya, sekularisme di semua lini kehidupan. Hari ini kita memang dijauhkan dari agama betul. Keluar dari masjid itu udah, mas jangan pakai bau-bau Islam ya. Mbak jangan pakai bau-bau Islam ya, gitu. Di sini kalau udah di kantor udah di sini yang diterapkan adalah Pancasila. Misalnya itu. Ya, bukan Al-Qur'an ya, dan seterusnya. Ini jamaah dirahmati Allah SWT. Sekularisme, jadi setiap hari semakin lama sekularisme sudah semakin kental sekali. Ya. Kemudian kaburnya nilai-nilai kebenaran, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ya. Dominasi kebatilan secara sistemik, ya, terjadi kan? Contohnya riba, semuanya udah orang baru menggunakan dinar dirham aja langsung dipersekusi, ditangkap, ya kan? Buat pasar muamalah langsung tangkap gitu. Ya ini jamaah dirahmati Allah. Hilangnya rasa malu dari kehidupan. Nah ini orang sudah enggak malu lagi, mempertontonkan kedzoliman gitu, enggak malu lagi gitu ya. Waliyadzubillah, mempertontonkan kedzoliman di publik. Kehidupan lebih materialistis dan hedonis. Nah, terasa atau tidak hari ini? Iya. Sedikit-sedikit semuanya ukurannya apa dong kompensasi buat saya dari sisi materi? Ya. Bahkan ngaji saja, aku ngaji, aku dapat apa mas? Gitu. Ya dapat ilmu, alah ilmu doang, ilmu nggak bikin warak, nggak bikin kenyang. Astagfirullahaladzim. Ya. Pengennya fulus, mampus. Astagfirullahaladzim. Nah ini yang terjadi. Ya, kemudian akhlak karimah tidak dipedulikan lagi. Nah sudah rusak ya. Sudah terjadi atau belum terjadi ini? Nah ini sudah rusak peradabannya. Sudah terjadi atau belum? Yang kita sebutkan? Halo, sudah terjadi atau belum rusaknya peradaban ini? Sudah ya kan? Nah ini hati-hati. Baik. Maka yang terakhir, alhamdulillah dengan kata-kata terakhir itu menyenangkan. Yes, sebentar lagi mau selesai. Pengajian dari tadi kok nggak bubar-bubar toh mas itu ya. Istiqomah di zaman fitnah. Baik, ini poin terakhir. Baik, kita percepat. Sudah dilirik terus sama panitianya. Ustaz sebentar lagi mau dur. Yes, siap. Baik, apa sih maksud daripada istiqomah? Definisi ta'rif daripada istiqomah itu, istiqomah dijelaskan oleh para ulama adalah sulukus siratil mustaqim, yaitu menapaki jalan yang lurus, yaitu dengan apa? Biltizam bisyariah al-islamiyah, yaitu dengan berkomitmen kepada syariat Islam. Itu istiqomah. Ya, dalam hadis Nabi SAW, Qul amantu billahi tsumma istaqim. Ya Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku. Mohon maaf. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan apabila aku lakukan, aku akan masuk surga. Qul amantu billah tsumma istaqim. Ya. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomalah di jalan keimanan itu. Ya, itu maksudnya. Istiqomah dengan syariat Islam. Tanda kita iman, tanda kita Islam ya harus berpegang teguh dengan syariat Islam. Jangan ngaku-ngaku aku Islam, tapi syariat yang aku pegang syariat komunis. Itu Islam atau bukan kira-kira? Ya bukan. Aku muslim mas, tapi syariat yang aku pegang syariat kapitalis. Itu muslim atau bukan kira-kira? Nah ini jamaah dirahmati Allah. Islam ya Islam. Inna dina indallahi Islam. Titik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Titik. Ya ini.
Kemudian kita percepat ya. Slide selanjutnya ya, bagaimana cara istiqomah, dan ini yang terakhir. Alhamdulillah. Cara istiqomah disebutkan dalam hadis yang mulia ini, yang pertama menjalankan sesuai syariat dan tidak berlaku ghulu. Suruh salat sami'na wa ta'na, suruh zakat sami'na wa ta'na, umrah sami'na wa ta'na. Ya, menjaga kebersihan sami'na wa ta'na. Ya, maka wajib bagi kita orang muslim belajar fikih dari mulai si pembahasan toharah sampai pembahasan al-itqu, ya, perbudakan. Ya, harus dipelajari. Kemudian yang kedua, berpegang teguh dengan kebenaran. Iya, kita semua memang orang yang tidak luput dari kesalahan kan. Maka hal yang harus dipegang adalah apa? Kebenaran, dan kebenaran itu dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Dan dari Allah Azza wa Jalla itu dalam bentuk apa? Itu Al-Qur'anul Karim, bimbingan dari Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Nabi SAW, dan juga arahan-arahan para ulama. Nah, ini ya. Jadi hidup kita harus panglimanya itu adalah kebenaran. Pegangannya adalah kebenaran, dan kebenaran itu datang dari Allah dan dinyatakan dalam Al-Qur'anul Karim dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka wajib bagi kita belajar Al-Qur'an tuntas dari Al-Fatihah sampai An-Nas, belajar hadis tuntas dari bab Kitabul Iman sampai kitab Al-Itqi, ya, dan seterusnya. Baik, jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, karena waktu juga sudah habis, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan insyaallah ya nanti pada pertemuan berikutnya akan mungkin bisa kita kaji lebih dalam lagi jikalau ada kesempatan, ya, dan ataupun dengan tema-tema yang lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan atas kelebihan waktunya. Semoga apa yang kita kaji ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita semua ini menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang tetap terus istiqomah dengan menggenggam hidayah di zaman fitnah sampai dimasukkan ke dalam jannah. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara.